Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, kelas C1 2018, jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan PowerPoint yang sudah saya buat untuk media pembelajaran. PowerPoint ini bisa berfungsi untuk menjadi media pembelajaran untuk sekolah atau di tingkat perkuliahan. Media pembelajaran kali ini dipilih PowerPoint sebagai medianya untuk menjelaskan materi-materi atau bahasan-bahasan atau mata kuliah atau mata pelajaran yang akan dibawakan oleh seorang pendidik. Oleh itu, izinkan saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan PowerPoint yang sudah saya buat. Mari kita mulai. Dalam PowerPoint kali ini, saya memilih topik atau bahasan yang akan saya bahas, yaitu Bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia ini merupakan mata kuliah yang saya pilih dalam bahasan PowerPoint yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kenapa saya pilih Bahasa Indonesia? Karena Bahasa Indonesia merupakan bahasa interaksi dan komunikasi yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Bahasa ini juga bahasa yang digunakan dalam dunia pendidikan, baik di lingkungan tingkat kampus maupun lingkungan tingkat sekolah. Maka dari itu dipilihlah Bahasa Indonesia sebagai bahasan PowerPoint kali ini. Di sini kita saksikan atau kita lihat dengan seksama orang yang sedang duduk di atas meja dihadapkan dengan sebuah laptop. Gambar ini bukan berarti tanpa memiliki arti dan filosofi. Akan tetapi gambar ini menjadi gambar yang memperkuat dari cita rasa PowerPoint ini. Orang yang sedang duduk di depan laptop dan sedang menulis itu erat kaitannya dengan bahasa Indonesia yang saat ini sedang gencar dilakukan budaya membaca dan literasi di Indonesia. Karena budaya membaca yang lemah dan literasi yang kurang, sehingga dalam kaitannya saya ingin memperkuat PowerPoint saya dengan memberikan animasi orang yang sedang duduk dan menulis di atap laptop. Menulis di atap laptop ini bukan berarti enggan menulis di atas kertas, akan tetapi laptop menjadi salah satu alat atau media atau elektronik yang saat ini sering kita gunakan untuk menulis. Maka dari itu saya pilihlah animasi ini untuk memperkuat PowerPoint yang akan saya bahas. Di sini terdapat tombol mulai, mari kita mulai. Oke, di sini terdapat dua tombol, yang mana tombol itu akan saya jelaskan fungsinya. Yang pertama terdapat tombol exit dan yang kedua terdapat tombol menu. Apa saja fungsi-fungsi dari kedua tombol ini? Kita klik tombol menu. Di tombol menu terdapat item-item atau isi materi dari bahasan tentang bahasa Indonesia. Terdapat 6 materi atau 6 topik yang akan saya kaji atau saya bahas secara mendalam di dalam PowerPoint saya. Kita klik lagi, dia akan menghilang. Perlu digarisbawahi bahwa setiap perpindahan materi dari materi 1 ke 2, 2 ke 3, 4 ke 5, 5 ke 6 atau 6 ke 1 atau 6 ke 2 dan sebagainya macamnya, kita harus melalui tombol menu seperti ini. Apabila kita ingin menuju ke materi ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 dan ke 5 ke 6, kita harus mengklik dengan tombol menu yang ada di sini. Dan tombol exit itu merupakan tombol yang berfungsi untuk end show atau selesai menjelaskan. Kita klik, dia akan kembali ke tampilan PowerPoint seperti ini. Seperti itulah fungsi dari tombol exit. Kita show kembali. Oke, saya akan menjelaskan. Kita menuju materi pertama, konsep dan fungsi bahasa. Konsep dan fungsi bahasa ini apabila kita klik, ya, ada tools atau tombol yang berada di tampilan menu ini bukan tanpa memiliki arti, tetapi apabila kita klik, kita akan menuju ke slide konsep dan fungsi bahasa. Dalam konsep dan fungsi bahasa, dalam slide ini saya memiliki tombol tambahan, yaitu tombol back dan tombol next, yang artinya back untuk ke slide sebelumnya, next untuk ke slide selanjutnya. Perlu digarisbawahi dan diingat untuk para pendengar bahwasanya kita hanya bisa melakukan aktivitas materi 1
hanya untuk di materi satu saja. Artinya tombol back dan next hanya berfungsi untuk di dalam sub materi yang kita tuju. Misal kita berada di konsep dan fungsi bahasa. Tombol next dan tombol back ini hanya berfungsi untuk melakukan aktivitas di dalam materi konsep dan fungsi bahasa. Artinya kalau kita ingin berpindah ke materi kedua, yaitu ragam dan laras bahasa, kita harus mengklik tombol menu yang ada di sini. Seperti itu. Kita sekarang berada di slide ketiga. Kita buktikan apakah kita klik tombol back, kita akan kembali ke slide kedua. Oke, saya sudah klik 3 kali, akan tetapi tombol back tidak berfungsi. Klik next berfungsi, next berfungsi, tombol back kita uji apakah berfungsi sesuai fungsinya. Oke, dia berfungsi. Oke, kita klik lagi. Oke, kita klik lagi, berfungsi. Back juga berfungsi, next berfungsi. Oke, saya sudah klik 3 kali, akan tetapi konsep dan fungsi bahasa tidak mau berpindah ke materi kedua. Kenapa? Karena kita sudah berada di slide terakhir di dalam materi konsep dan fungsi bahasa. Ketika kita ingin berpindah ke materi selanjutnya, hal yang kita lakukan adalah dengan mengklik tombol menu yang ada di sini. Seperti itu. Kita cek tombol backnya ya, berfungsi, berfungsi, berfungsi. Oke. Sebelum kita masuki materi kedua, saya akan menjelaskan bahwasanya font yang ditulis dengan berwarna kuning ini memiliki arti bahwasanya kita sedang berada di slide pertama dalam materi 1. Oke, kita lihat di materi 2, ragam dan laras bahasa ditulis dengan font berwarna kuning. Itu artinya kita sedang berada di slide pertama di dalam materi ragam dan laras bahasa atau materi kedua. Kita ingin kembali ke slide sebelumnya atau ke slide materi 1 dengan mengklik tombol back, kita tidak akan bisa. Yang kita bisa lakukan aja adalah mengklik tombol menu seperti ini. Kita cek tombol next apakah berfungsi, berfungsi, berfungsi. Klik tombol back, berfungsi, tombol back juga berfungsi. Saya sudah klik 3 kali, akan tetapi tombol next tidak mau melanjutkan ke materi selanjutnya. Sesuai yang saya jelaskan tadi, kita sudah berada di slide terakhir, yang itu artinya tombol next tidak akan berfungsi berpindah ke materi selanjutnya kecuali kita melakukan perpindahan melalui tombol menu yang ada di sini. Kita klik materi selanjutnya, materi 3, penulisan ejaan tanda baca. Penulisan ejaan tanda baca dituliskan dengan berwarna kuning, itu artinya kita sedang berada di slide pertama di dalam materi ini, materi yang di ketiga. Kita sedang berada di materi ketiga di slide pertama, konsepsi ejaan. Kita tidak bisa kembali ke slide sebelumnya. Kita bisa lanjut, bisa lanjut, bisa lanjut. Back berfungsi, back berfungsi. Kita bisa lanjut, kita bisa lanjut. Saya sudah klik 3 kali namun tidak mau tombol next lanjut ke materi selanjutnya. Itu artinya kita sedang berada di slide terakhir penulisan ejaan dan tanda baca. Ketika kita ingin melakukan aktivitas perpindahan materi, kita harus melakukan klik tombol menu seperti ini. Kita klik kalimat efektif. Kalimat efektif ditulis dengan berwarna kuning, itu artinya kita sedang berada di slide pertama di dalam materi kalimat efektif. Tombol back tidak berfungsi. Saya sudah klik 3 kali. Tombol next berfungsi, tombol next berfungsi, next. Tombol back berfungsi, tombol next berfungsi, klik lagi, klik lagi. Oke, saya sudah klik 3 kali namun tidak berfungsi. Itu artinya kita sedang berada di materi atau slide terakhir dalam materi kalimat efektif. Melakukan perpindahan dengan klik seperti ini, kita klik materi selanjutnya. Paragraf tulis dengan warna kuning. Kita sedang berada di slide pertama. Kita klik tombol back, dia tidak berfungsi. Tombol next tidak berfungsi. Next berfungsi, tombol back berfungsi, back berfungsi. Oke, next berfungsi, tombol next berfungsi. Oke, saya sudah klik 3 kali, namun tombol next tidak mau berpindah ke materi selanjutnya. Yang kita harus lakukan adalah klik tombol menu dan lanjutkan materi selanjutnya melalui aktivitas menu. Jadi tulisan dengan warna kuning, itu artinya kita sedang berada di slide pertama di dalam materi jenis tulisan. Ini adalah materi tunggal dalam subbab jenis tulisan atau di materi ke-6.
Kita klik tombol back, dia tidak bisa kembali. Kita klik tombol next, selesai. Terima kasih. Kita klik tombol selesai. Oke, kita akan end show. Saya akan menjelaskan terkait ada beberapa item yang saya buat untuk memudahkan pengguna atau memudahkan kita dalam menjelaskan suatu materi. Kotak-kotak yang saya beri nomor ini bukan kotak-kotak tanpa arti, melainkan apabila kita klik, kita akan menuju ke materi yang akan ingin kita tuju. Klik materi 2, ragam dan laras bahasa. Kita sudah berada di ragam laras bahasa. Kita cek apakah tombol exit berfungsi. Oke, tombol exit berfungsi. Kita coba lagi yang lain, kalimat efektif. Materi 4, kita klik. Oke, kita langsung memasuki kalimat efektif ditandai dengan judul berwarna kuning, artinya kita sedang berada di slide pertama kalimat efektif. Apakah exit berfungsi? Oke, exit berfungsi. Kita coba yang selanjutnya, yang ketiga. Oke, warna kuning, artinya kita berada di slide pertama. Kita cek apakah exit berfungsi. Oke, exit berfungsi. Dan kita akan coba semua. Oke, warna kuning berfungsi. Kita klik lagi, apakah ini berfungsi? Oke, berfungsi. Kita akan coba semuanya. Klik lagi. Ini sudah. Kita klik paragraf 5. Oke, berfungsi. Ragam laras bahasa berfungsi. Oke, dari ke-6 materi, dari ke-6 kotak yang sudah saya buat di dalam slide materi, itu artinya kotak ini berfungsi untuk memudahkan kita melakukan aktivitas di ruang materi yang ingin kita kaji lebih mendalam. Sambil contoh seperti ini, kita bisa melakukan aktivitas ragam laras bahasa seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Kita bisa next. Kita tidak bisa berpindah ke slide selanjutnya. Kita back. Oke, kita tidak bisa kembali ke slide sebelumnya atau ke materi pertama. Karena apa? Karena back dan next sudah disetting bahwasanya hanya bisa melakukan aktivitas di dalam materi yang sedang dikaji. Klik tombol exit. Oke. Demikian penjelasan yang saya jelaskan dalam penjelasan PowerPoint kali ini. Ini merupakan penugasan dari media pembelajaran kejuruan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan juga bagi pendengar yang menyaksikan video saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Bila taufiq wal hidayah. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.